Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismalia dari kelas 10 IPA 2. Saya bersekolah di Semansa 1 Siaulo. Nama guru pembimbing Bu Epi Teti dan nama kepala sekolah Bapak Haji Martius. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas pengaruh tenaga tektonis dan vulkanis terhadap kehidupan. 1. Tenaga tektonis. A. Pengertian tektonis. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak diskolasi atau perubahan bentuk transformasi muka bumi. Permukaan bumi terbentuk atas lapisan batuan tipis yang disebut dengan litosfer. Kulit bumi memiliki ketebalan yang tipis dan kaku sehingga mudah pecah menjadi potongan-potongan kulit. Kulit bumi yang tidak beraturan ini disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini selalu bergerak, baik secara vertikal maupun horizontal, karena pengaruh arus konveksi yang terjadi pada lapisan di bawah astenosfer. Lapisan astenosfer merupakan cairan kental yang selalu mengalir. Pergerakan lempeng bumi selalu dinamis dan menyebabkan pertumbuhan muka bumi dari waktu ke waktu. Pergerakan lempeng bumi bisa menyebabkan daratan terangkat naik ataupun tenggelam. Pengaruh aktivitas tektonisme bagi kehidupan. 1. Pembentukan alur pegunungan dunia. 2. Kerusakan gempa bumi tektonisme. 3. Tektonisme menyebabkan munculnya pulau baru. 4. Turunnya ketinggian pulau tertentu. 2. Tenaga vulkanisme. A. Pengertian tenaga vulkanisme. Vulkanisme adalah fenomena umum di bumi dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada ribuan gunung api di bumi ini dan semuanya berkontribusi terhadap pembentukan struktur bentang alam dan sistem kehidupan di sekitarnya. Indonesia ada di jalur pertemuan 3 lempeng aktif sehingga munculnya deretan cincin api di selatan sampai dengan Maluku dan Sulawesi Utara. B. Kegiatan vulkanisme. Kegiatan vulkanisme berawal dari penerobosan magma keluar permukaan bumi sehingga menghasilkan beberapa macam fenomena. Fenomena paling utama adalah erupsi gunung api yang sering terjadi di beberapa gunung api aktif di Indonesia seperti Sinabung, Merapi Kelut, dan Agung. C. Pengaruh vulkanis terhadap kehidupan manusia. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan manusia dapat menguntungkan, tetapi dapat juga merugikan. Di antara yang menguntungkan antara lain: A. Abu vulkanik yang dikeluarkan bersifat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya. Hal itu berarti meningkatkan produksi pertanian daerah di sekitarnya. Gejala pasca vulkanik merupakan objek wisata yang menarik, misalnya bekas kupundan geyser dan kawah yang tergenang air seperti di Galunggung. Kawah ini mendidih seperti di Dieng, Solvatar, Fumarol, danau bekas kawah, mata air panas, dan air mineral belerang untuk obat. C. Bahan-bahan galian, misalnya belerang, besi, emas, dan perak, biasanya terdapat di daerah bekas vulkan. Demikian juga bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, dan batu apung banyak dihasilkan di daerah vulkan. D. Daerah gunung api yang tinggi merupakan daerah penangkap hujan. Tanah subur dengan curah hujan cukup banyak memungkinkan terjadinya hutan alami yang baik. Hal itu akan berpengaruh terhadap ekosistem daerah itu.
mata air bertambah banyak, sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Pada musim penghujan tidak terjadi erosi dan banjir. Akibat-akibat yang merugikan antara lain: A. Pada waktu terjadi letusan, kemungkinan terjadi banyak korban, lebih-lebih jika letusan itu disertai lahar panas, awan panas, atau bahan-bahan padat dalam jumlah besar. Hal itu tentu akan sangat merugikan daerah yang terlanda, tidak hanya harta benda, tetapi juga nyawa. Pada waktu terjadi letusan Gunung Kelut, ribuan jiwa meninggal akibat lahar panas yang dikeluarkan. Juga ketika terjadi letusan Gunung Agung, ribuan jiwa meninggal dunia, disertai korban dan harta yang tidak terhingga banyaknya. B. Korban jiwa dapat terjadi akibat gas beracun yang dikeluarkan pada saat terjadi erupsi. Misalnya, pada waktu terjadi letusan Kawah Timbang dan Sahila pada tahun 1979, sekitar 149 jiwa mati karena menghirup gas beracun. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.